Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah yang mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan sebagaimana kita bertemu subuh ini, kita insyaallah dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemarin kita sama-sama mulai dari bab pertama, dari bab tahara. Bagaimana kita mensucikan diri, bagaimana kita melakukan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita sama-sama mulai di bab salat, dan as-salat ini imaduddin, tiang agama adalah salat. Kalau kita menyempurnakannya, maka insyaallah kita sudah menyempurnakan agama kita. Dan itu termasuk pertanyaan pertama yang akan tertuju kepada kita hari kiamat. Hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u shalah. Saat kita dihisab hari kiamat, pertanyaan pertama yang akan tertuju kepada kita, salatmu gimana? Takbirahnya gimana? Bacaan Al-Fatihah gimana? Sujud, ruku', taslim, tasyahud, itu sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Dan yang lebih bahaya daripada itu, kata Rasulullah, seandainya salat kita saat kita di dunia itu tidak sempurna, maka semua amal selain itu tidak akan sempurna. Kalau salat kita hancur, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal saleh yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asal dari semua amal saleh, asal dari ridha Allah Subhanahu wa taala itu muncul dari salat. Bahkan para ulama berkata, salat ini sebagaimana ada tali yang akan dilembar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bayangkan kalau ada seorang jatuh dalam sumur. Lalu karena dia sakit ingin keluar, dia minta tolong. Datang manusia dan saudara-saudaranya, tetangganya ingin menolong dia. Bagaimana menolong dia? Memberikan tali, menurunkan tali ke bawah. Pegang pada talinya supaya kita tarik ke atas. Orang ini hanya kerjanya minta tolong. Disuruh pegang tali, dia tidak mau. Padahal sudah ada wasilah supaya dia selamat. Dia sudah ada wasilah supaya menjauhkan diri dari keburukan. Nah, tetapi dia tidak mau ikhtiar untuk pegang pada tali tersebut. Begitu juga manusia hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita tali setiap hari. Tali apa itu? Tali salat, tali zikir, tali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tali yang insyaallah akan melindungi kita, yang insyaallah akan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat. Tinggal kita pegang. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, di antara wasiat Rasulullah, kata Rasulullah, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya atau kalaupun saya sudah meninggal dunia, saya meninggalkan kalian semua, insyaallah itu bukan terakhir. Saya masih meninggalkan dua hal. Kalau kalian pegang pada dua hal ini, insyaallah kalian tidak akan pernah sesat dan nyasar selama-lamanya. Apa itu? Kata Rasulullah, kitabullah wa sunnati. Apa itu kitabullah? Al-Quran. Sunnati, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selama kita membacakan Al-Quran, kita tahu maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kita mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat. Dan alhamdulillah selama kita mempelajari kitabus shalah, kita berusaha untuk mempelajarinya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita tidak mendahulukan mazhab di atas mazhab yang lain, tetapi kita mendahulukan hadis yang sahih di atas hadis yang dhaif. Dan ini insyaallah yang kita akan ikuti selama kajian kita. Karena
kita tidak akan tahu alasan dibalik kenapa mazhab ini memilih ini, kenapa mazhab ini memilih ini. Bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi faktor guru, bisa jadi faktor mungkin kekurangan rujukan di masa lalu. Sedangkan di zaman kita alhamdulillah banyak rujukan. Kalau kita mau mencari kesahihan satu hadis, tinggal kita buka, ada At-Tuhfatul Mardiyah, aplikasi. Kita tulis hanya satu kata di dalam satu hadis, akan keluar kepada kita semua hadis-hadis dan sanadnya. Apakah ini hadis sahih atau dhaif? Siapa yang meriwayatkannya? Siapa yang mensahihkannya? Siapa yang mendhaifkannya? Tinggal kita menilai. Alhamdulillah di zaman kita ilmu sudah dimudahkan. Tinggal kita ikhtiar untuk mempelajarinya dan tahu batasan kita itu di mana. Alhamdulillah kemarin selama kita mempelajari babus salah, ada permintaan dari orang yang saya cintai, Al-Ustaz Sandi, untuk menentukan referensi atau rujukan. Kalau mungkin ada seseorang di antara kita setelah kajian ini ingin belajar lebih dalam, ingin belajar lebih luas tentang apa yang kita mau belajari, selama kita mempelajari babus salah, ada beberapa rujukan, tetapi rujukan yang paling utama bab sifatu salatin Nabi. Kitab, ada buku namanya Sifatu Salatin Nabi, Al-Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani baru meninggal hampir kurang lebih 25 tahun yang lalu. Dan Masya Allah beliau di antara ulama terbesar dalam bidang hadis, Rasulullah SAW. Dan beliau menulis buku yang paling terkenal di zaman akhir ini dalam hadis Rasulullah SAW yang namanya Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah. Adapun juga Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Beliau menulis beberapa buku tentang semua hadis dhaif, dikumpulkan semua supaya kita tahu hadis ini termasuk hadis dhaif atau sahih. Dan beliau juga menulis Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Adapun juga beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, entah itu dari Sahih Al-Bukhari, dari Sahih Muslim, dari At-Tirmizi, dari Abi Daud, Ibnu Majah, dan juga An-Nasa'i. Beliau mengumpulkan semua hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis sahih. Dan kemarin alhamdulillah kita sama-sama mempelajari kitab salat, rujukan yang paling utama Al-Imam Al-Albani ini. Kalau nggak salah beliau lahir di Asyam dan menghabiskan bagian besar dari umur beliau di Saudi di Arab. Dan hari ini insya Allah kita akan bergeser sedikit dari buku tersebut, karena buku tersebut diutamakan atau diarahkan untuk menjelaskan salat Rasulullah SAW. Hari ini insya Allah yang akan menjadi rujukan utama adalah Kitabul Adhkar. Kitab Al-Adhkar. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yang menulis Al-Arba'in An-Nawawiyah sama. Al-Imam An-Nawawi. Beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya sengaja memilih buku ini karena hampir 90% di antara masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kita mempelajari dari buku salah satu ulama terbesar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan banyak hadis Rasulullah SAW di dalam buku Al-Azkar. Buku Al-Azkar ini beliau mengumpulkan semua hadis-hadis, meskipun pernah dikritis oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya ada beberapa, tidak banyak, tapi ada beberapa hadis yang dhaif. Kita tidak akan menyebutkan hadis yang dhaif hari ini, tetapi hanya kita akan fokus pada hadis yang sahih insyaallah. Sebelum kita menjelaskan tentang zikir setelah salat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu tahu kenapa kita melakukan salat. Kenapa kita melakukan zikir? Alasan dari itu semua karena itu yang akan menjadi motivasi bagi kita. Kenapa kita harus menjaga salat? Kenapa kita harus berkumpul di masjid? Kenapa kita harus mengorbankan waktu kita, agenda kita supaya kita melakukan salat itu? Kenapa setelah salat tetap kita harus duduk di musalla kita untuk membacakan zikir? Kenapa? Kata para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
As-salatul maktubat ini kalau kita menyempurnakannya, insya Allah akan diikuti. Semua amal saleh akan mengikuti. Dan dosa dan maksiat insya Allah juga akan mengikuti. Amal saleh akan semakin sempurna. Dosa dan maksiat akan semakin mengkecil. Kalau kita selalu menjaga salat. Siapa berkata itu? Saya? Bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan keji, dari dosa dan maksiat. Zikir setelah salat buat apa Pak Ustaz? Zikir setelah salat supaya menyempurnakan kekurangan di dalam salat tadi. Kita di dalam salat kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita tidak fokus, kadang-kadang kita tidak khusyuk, kadang-kadang sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu tidak sempurna. Bagaimana kita menyempurnakannya? Menyempurnakannya dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah melakukan dosa, pernah meninggalkan sunnah, pernah tidak menyempurnakan salat. Jadi saat kita membacakan istighfar, kita membayangkan semua dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Apalagi setelah salat, kita akan selalu memanjatkan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, berada di dalam Sahih At-Tirmizi dan ada di dalam Kitabul Adhkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud du'a'i asma'? Ayyud du'a asma'? Doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan dengar semuanya. Tetapi yang paling cepat terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kata Rasulullah, dua doa. Itu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u fi thuluthil akhir min al-lail. Jadi kalau kita membagikan malam hari menjadi 3 bagian. Bagian pertama setelah salat Isya sampai jam 12. Bagian kedua dari jam 12 sampai jam 3. Bagian ketiga dari jam 3 sampai salat subuh, atau mungkin dari jam 2 sampai salat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian terakhir ini bagian kalau kita melakukan doa di dalamnya, doa ini termasuk doa yang paling diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kapan? Kata Rasulullah, dubur as-salatil maktubah. Apa artinya dubur? Setelah atau khalf, behind. Jadi setiap kali kita menyelesaikan salat, behindnya, setelahnya apa? Membacakan doa. Dan ini termasuk doa yang paling diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan belajar doa apa yang sering dibacakan setelah salat. Di antaranya, Allahumma antas salam, Allahumma a'inni, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nanti kita membacakannya satu persatu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Di antara doa atau mungkin zikir setelah salat yang insya Allah akan menolong diri kita sendiri. Doa itu atau mungkin zikir itu, zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita membacakannya, kata Rasulullah, ini akan menghapuskan setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Bagi yang ingin bertaubat, bagi yang ingin rujuk, bagi yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada langkah-langkah yang sangat sederhana yang kita harus melakukannya. Jangan loncat melakukan langkah-langkah yang besar, sedangkan langkah yang kecil ini belum kita perhatikan. Di antaranya ini, dan di antaranya zikir-zikir yang sangat sederhana ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara juga apa yang kita harus membacakan setelah salat, yaitu Al-Quran. Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan nanti insya Allah kita akan menyebutkan keutamaan daripada surat-surat ini. Kita akan mulai dari awal. Kalau kita sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mengucapkan salam ini kepada siapa? Kita mengucapkan salam kepada setiap orang yang sedang menghadiri di masjid kita, yang sedang menghadiri salat di masjid kita.
Kaum muslimin sebelah kanan, kaum muslimin sebelah kiri, para malaikat juga yang hadir, para malaikat yang hadir juga di Masjid Al-Ukhuwah atau masjid yang kita salat di dalamnya atau musalla, kita mengucapkan salam itu kepada mereka. Oleh karena itu kalau kita juga salat sendirian tetap kita mengucapkan salam. Nah, itu salam itu kepada siapa? Kalau kepada kaum mukminin kita salat sendirian, salam itu ke siapa? Salat itu kepada setiap atau semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan salat kita. Jadi saat kita menyebutkannya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya salam? Salam itu jaminan keamanan. Jaminan keamanan yang akan memberikannya kepada, yang kita akan memberikannya kepada orang yang di sekitar kita. Jadi saat kita mengucapkan Assalamualaikum, ini berarti saya jamin engkau adalah selamat dari setiap kejahatan yang muncul dari diri saya sendiri. Kita harus menghayati saat kita mengucapkan salam. Salam kepada tetangga, salam kepada saudara, salam saat kita bertemu sama orang lain. Begitu juga saat kita salat. Saat kita salat, kita salat satu saf, satu barisan sama saudara kita, sama tetangga kita, sama keluarga kita, sama mungkin orang-orang yang dianggap sebagai rekan kita, sahabat kita. Begitu kita mengucapkan salam, berarti orang ini akan terjamin insyaallah selamat dari semua kejahatan saya, dari ghibah dan namimah, omongan dari belakang, dari fitnah, dari menjatuhkan nama, dari kezaliman, dari mengambil hak. Apapun kejahatan yang muncul dari diri kita, insyaallah tidak akan tersampaikan kepada orang ini, karena kita sudah mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau kepada malaikat, malaikat akan selamat. Selamat dari apa? Dari dosa dan maksiat kita. Setiap kali kita melakukan dosa, kita yakin bahwasanya dosa ini akan mengganggu malaikat ini. Kita akan yakin bahwasanya malaikat ini akan menjauh dari kita. Maka kita berusaha, berijtihad semampu kita menjauhkan diri kita dari hal yang buruk, karena kita sudah mengucapkan Assalamualaikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan jaminan untuk masuk surga. Jaminan untuk masuk surga buat siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan pernah masuk surga sampai kita tercatat sebagai orang beriman. "Walan tu'minu hatta tahabbu." Kalian pun juga tidak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian tahu sesuatu, kalau kalian melakukannya insyaallah kalian akan saling mencintai. Kalau saling mencintai, kalian akan menjadi orang beriman. Kalau kalian sudah menjadi orang beriman, pasti masuk surga. Sahabat Rasulullah tertarik, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, satu. Apa itu? Afshus salam bainakum. Afshus salam, sebarkan salam di antara kalian. Kita mengucapkan salam aja, dan kita mengamalkan apa yang kita ucapkan, masuk surga. Luar biasa. Amal yang sangat sederhana, tetapi bukan hanya kita menggerakkan bibir dan lidah. Kita benar-benar menghayatinya di dalam hati kita. Kita benar-benar menghayatinya di dalam otak kita dan berusaha untuk mengamalkannya sehari-hari kita. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih berarti tingkat kesahihannya sangat tinggi. Kata Rasulullah, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang yang muslim, yang sudah mengaku muslim, buktinya apa sudah menjadi muslim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Belum. Apa buktinya? Salimal muslimun. Ketika orang lain selamat dari kejahatan kita, selamat dari lidah kita, selamat dari tangan kita, selamat dari kaki kita. Mereka selamat,
kita tercatat sebagai orang berislam. Oleh karena itu saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita benar-benar menghayatinya, ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti semua yang salat bersama aku hari ini di dalam Masjid Al-Ukhuwah, semuanya akan selamat dari saya insyaallah. Semuanya akan selamat dari kejahatan saya. Oleh karena itu kadang-kadang ya terjadi kesalahan besar di dalam umat Islam. Kita satu masjid, kadang-kadang satu saf. Tetapi kalau kita beda partai, kita saling menghujat. Kita saling menjatuhkan. Kita saling mungkin mencaci maki. Jangankan saling mungkin beda partai, beda jamaah, NU, Muhammadiyah atau Persis. Padahal kita sama-sama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ayat. Inti daripada itu adalah Assalamualaikum. Kita harus damai di antara kita, saling mencintai di antara kita, dan itu syarat masuk surga. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sangat cintai. Kadang-kadang kita berada di dalam NU supaya kita belajar zikir, supaya kita belajar tasawuf, supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tahu syarat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencintai Muhammadiyah? Harus. Tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah Muhammadiyah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua umat Islam. Muhammadiyah pun juga syarat kita masuk surga, syarat kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, harus wajib kita mencintai NU. NU pun juga harus mencintai Persis. Juga Persis harus mencintai manhaj salaf. Manhaj salaf harus sangat mencintai juga ikhwan muslimin. Kita saling mencintai, dan tanda kita saling mencintai, kita akan saling menasihati, bukan saling menjatuhkan. Oleh karena itu inti daripada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tidak apa-apa kalau kita salat di Masjid Muhammadiyah, tidak ada masalah. Kita salat di Masjid NU juga apalagi, tidak ada masalah sama sekali. Karena kita sudah mengucapkan Assalamualaikum. Itu seolah-olah bukti cinta kita kepada semua orang yang salat bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah, ini tahlilus salah. Apa artinya tahlilus salah? Tahlilus salah yang dulu haram selama kita salat, insya Allah sudah halal setelah salat. Apa yang haram saat kita melakukan salat, saat kita berbicara sama orang lain, itu haram. Kalau kita sedang melakukan salat, kita bercanda atau mungkin menghibur diri selama kita salat, semuanya haram. Baru halal setelah kita melakukan salat. Itu yang namanya tahlilus salat, yaitu Assalamualaikum. Kita selesai Assalamualaikum, ada beberapa hadis kadang-kadang kita akan merasa ini konflik satu sama lain. Sebenarnya tidak konflik. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa ini, kadang-kadang membacakan doa ini. Kadang-kadang membacakan zikir ini, kadang-kadang tidak membacakannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sangat sibuk, kadang-kadang musafir, kadang-kadang salat bersama jamaah, kadang-kadang salat sendirian. Salat sendirian maksud saya salat sunnah, bukan salat wajib. Nah, setelah salat diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari ada satu zikir yang jarang kita lakukan, dan ini di dalam Sahih Al-Bukhari di antara hadis yang paling sahih. Beliau selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, membacakan zikir dengan suara yang agak keras sedikit. Gimana zikir itu? Membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Coba, kita pernah melakukannya atau belum? Jarang kan? Padahal ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Tetapi selalu kita nggak tahu. Kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tetapi ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Abbas beliau berkata, "Kunna na'lamu insirafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salat bitakbir." Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salatnya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kita tahu Rasulullah membacakannya dengan keras, suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu
Dan juga ini salah satu mungkin bukti dari beberapa ulama, boleh kita boleh kita zikir dengan suara yang keras, boleh. Asal itu tidak mengganggu orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau kita melihat seorang masbuk, kita mungkin salat subuh 2 rakaat. Masbuk ini mungkin ikut baru di rakaat yang kedua, atau juga mengikuti setelah rakaat yang kedua. Dia sedang sibuk mau khusyuk di dalam salat, mau fokus dalam bacaan salat, malah kita zikir dengan suara yang keras, pasti akan mengganggu dia. Ini sangat tidak diutamakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashghalu qari'akum musallikum." Jangan sampai kita melalaikan, jangan sampai bacaan kita melalaikan dan mengganggu orang yang sedang salat di sebelah kita. Ini hadis yang sahih. Maka kalau kita melihat ada orang yang sedang salat, maka jangan mengkeraskan suara dengan bacaan Al-Quran, jangan mengkeraskan suara dengan zikir, karena salat ini wajib, sedangkan apa yang kita bacakan ini sunnah. Yang paling didahulukan apa? Wajib. Maka saat kita membacakan zikir, kita membacakannya dengan suara yang tidak mengganggu, yang kita jamin tidak mengganggu ibadah orang yang di sebelah kita. Nah, Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu Rasulullah SAW membacakan apa? Membacakan doa atau mungkin zikir yang satu lagi. Apa itu? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Pak Ustaz, kan ada yang versi panjangnya. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim, atau Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum wa natubu ilaih. Termasuk boleh, silakan. Tetapi yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah setelah salat, istighfar dengan versi yang paling mudah, yang paling singkat. Apa itu? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tidak haram kalau kita menyempurnakannya dengan silah yang lain, seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak salah. Tetapi yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah 3 kali. Dan itu yang disebutkan oleh mazhab Imam Syafi'i, yaitu di dalam Kitabul Azkar, kitab Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita membacakannya berapa kali? 3 kali cukup. Astaghfirullah. Setelah itu mulai melakukan doa, membacakan doa. Doa ini yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dubur salat, setelah salat. Doa pertama apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun juga yang sirah yang lain seperti apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbuna bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta wa ta'alaita ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Sebenarnya boleh. Tidak ada salah dengan doa. Apapun doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya selama kita khusyuk, selama kita menghadirkan kalbu kita, karena kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kadang-kadang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri tidak mengerti apa yang kita ingin sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada doa adalah menghadirkan kalbu dan pikiran. Oleh karena itu, jangan memaksa diri untuk hafal doa yang panjang-panjang dalam bahasa Arab yang kita tidak akan pernah mengerti isinya apa. Jadi kita mulai dengan versi yang paling pendek dulu, mengerti isinya, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, apa yang dibalik doa itu. Setelah itu kita melatih diri kita. Kalau kita merasa kita sudah menguasai doanya dan kita benar-benar mengerti isinya, setiap kali kita salat kita menghadirkan kalbu dan pikiran, boleh kita tambah. Jadi kita mulai dengan versi yang paling sederhana. Apa itu? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu apa? Setelah itu doa yang sangat indah yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada anak muda. Sangat sayang.
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka sesuatu, menunjukkan kasih sayang kepada orang ini. Menunjukkan. Sebagaimana mungkin kalau ada ustaz, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnat Rasulullah. Jadi ketika saya menyampaikan ini mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada jamaahnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengajarkan sesuatu kepada sahabatnya menunjukkan rasa sayang, rasa cinta kepada jamaahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz, wallahi inni la uhibbu." Hai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Karena saya mencintaimu, saya ingin mengajarkan kepadamu satu doa yang sangat indah. Doa ini apa? Jadi tertarik Mu'adz bin Jabal. Doanya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tansa an taqul." Jangan sekali-kali lupa doa ini. Doa ini apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kita sama-sama sudah hafal doa ini kan? Doa ini ceritanya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada sahabat Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Bantu aku ya Allah. Untuk apa? Ala dzikrika, supaya saya berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syukrika, supaya saya mampu bersyukur atas setiap nikmat dan karunia yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan menyempurnakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini sangat indah. Jadi kita minta tolong dari Allah supaya ibadah kita, zikir kita, syukur kita itu sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wasiat Rasulullah. La tansa an taqul, jangan sekali-kali kita lupa doa ini. Setelah itu apa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacakan doa ini. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Artinya apa? Artinya ini ada kaitannya dengan takdir. Kalau takdir Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat bagi kita, itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Doa, kita berdoa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa merubah takdir. Tetapi apa yang sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti terjadi. Oleh karena itu, jangan banyak protes. Jangan banyak mengeluh, tetapi setiap takdir yang kita rasakan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa ini ada beberapa zikir yang perlu kita perhatikan. Di antaranya zikir dalam bentuk ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu apa? Ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya. Buat apa kita membacakannya Pak Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Kursi ini man qara'aha laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tahu apa artinya? Ini hadis yang luar biasa. Ketika saya mengetahuinya kali pertama, hampir saya berusaha untuk tidak pernah meninggalkan ayat Al-Kursi ini. Kecuali kalau mungkin saya ada sesuatu yang sangat mendesak yang membuat saya melupakan ayat Al-Kursi. Di antara situasi yang membuat saya melupakan ayat Al-Kursi, saat saya dapat berita almarhum mertua saya itu meninggal. Saat itu saya sedang mengisi khutbah Jumat. Ajudan mertua saya selalu telepon. Sedangkan saya lihat ini, saya lagi khutbah, langsung saya tutup HP saya. Ajudan telepon berkali-kali gitu. Setelah salat saya bilang ini tidak pernah telepon ini berkali-kali seperti ini. Saya buka ada pesan di WhatsApp. Bapakmu sedang di rumah sakit. Cepat, dalam waktu cepat antum berangkat ke rumah sakit Al-Muhammadiyah.
Saya langsung baca itu setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buka HP, lihat itu, lupa zikir, lupa ayat Al-Kursi, langsung ambil sepatu dan berangkat langsung ke rumah sakit Al-Muhammadiyah. Dan sayangnya saya sampai ke rumah sakit Al-Muhammadiyah sudah telat, almarhum mertua sudah meninggal dunia. Itu mungkin di antara situasi yang saya meninggalkan ayat Al-Kursi, dan saya merasa sangat menyesal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi," barang siapa yang membacakan ayat Al-Kursi, "laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Kalau kita membacakan ayat Al-Kursi, maka tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Coba bayangkan. Jadi kalau kita membacakannya setelah salat subuh, lalu kita meninggal jam 8, 9, 10, 11 pagi, maka insya Allah kita pasti masuk surga. Lah, dari mana tahu Pak Ustadz? Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membacakannya setelah salat zuhur lalu kita meninggal, lalu Allah Subhanahu wa taala akan langsung memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sederhana kita masuk surga. Kita menjaga istiqamah membacakan ayat Al-Kursi, insya Allah masuk surga. Setelah ayat Al-Kursi kita bacakan apa Pak Ustadz? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 surat. 3 surat. Yang pertama surat Qul Huwallahu Ahad yang namanya surat Al-Ikhlas. Yang kedua surat Qul A'udzu Birabbil Falaq yang namanya Al-Falaq. Yang ketiga Qul A'udzu Birabbin Nas, surat An-Nas. Luar biasa. Kalau kita membacanya setiap setelah salat, Allah akan melindungi kita dari setiap kejahatan yang akan menimpa kita. Luar biasa. Bahkan saya pernah dengar cerita, ada seorang non-muslim, terlihat setiap hari non-muslim di antara kawasan muslim. Dia non-muslim, tiba-tiba dia masuk Islam. Saya tanyakan kepada beliau, kenapa kamu masuk Islam? Baru kemarin antum non-muslim. Dia bilang, karena saya membacakan 4 surat. 4 surat itu apa? Beliau berkata, surat Al-Fatihah, surat Qul Huwallahu Ahad, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Karena 4 surat ini saya masuk agama Islam. Kenapa engkau masuk agama Islam? Karena saya merasakan setiap kali mungkin mentadabburi atau mengetahui maksud Tuhan di dalam beberapa surat ini, saya sadar bahwasanya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu akan melindungi kita, selalu memberikan arahan kepada kita, selalu memberikan bantuan pertolongan kepada kita demi diri kita sendiri supaya menolong kita masuk surga. Luar biasa. Ini pemahaman beliau sendiri, tetapi pemahaman kita sebagai umat Islam pasti lebih luas tentang 4 surat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ada riwayat Rasulullah pernah kena sihir. Nanti Bapak dan Ibu bisa membacakan tentang ini, karena ini tidak ada kaitannya dengan bab fikih. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat atau mungkin terkena sihir, Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Obatnya apa? Bukan pils, bukan tablet, bukan kapsul. Apa itu obatnya? Obatnya Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Ini obatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pagi hari sudah sembuh karena 2 surat ini. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita mungkin sedang sakit, kalau kita sedang gelisah, kalau kita sedang stres, kita membacakan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan berkah 2 surat ini atau 3 surat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menenangi diri kita. Dan bahkan kalau kita mau minta ruqyah dari siapapun, dan ruqyah terbaik itu dari diri kita sendiri, jangan minta dari orang lain. Tetapi kalau kita merasa tidak hafal, bacaan kita belum sempurna, atau merasa orang ini orang saleh, boleh kita minta. Tetapi jangan minta dari seorang tukang ruqyah yang mungkin jual beli dengan ayat Al-Quran, karena sudah menjadi profesi. Nah, ruqyah terbaik itu ruqyah dari diri kita sendiri. Kita membacakannya, kita yang zikir, dan kita yang menghadirkan kalbu dan pikiran kita. Tetapi kalau kita belum mampu, belum latihan, boleh kita meminta dari orang yang saleh.
Jadi kriteria terbaik di sini adalah kesalehan. Kriteria terbaik adalah kesalehan. Kita merasa imam masjid ini sangat saleh. Tolong ruqyahin aku. Tolong bacakan Al-Quran kepada aku. Itu yang insya Allah akan menenangi jiwa kita dan batin kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan 3 surat ini selepas salat. Membacakannya berapa kali? Kalau setelah salat subuh 3 kali. Surat bukan Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas 3 kali. Surat Al-Falaq 3 kali. Surat Al-Nas 3 kali. Kalau salat zuhur dan asar, maka kita membacakan, atau salat maghrib, kita membedakannya 2. Salat subuh, salat maghrib, kita membacakannya 3 kali. Salat zuhur, asar, isya, kita membacakannya sekali. Setelah itu, kalau kita sudah selesai 3 surat ini, maka kita mulai tasbih, tahmid, dan takbir. Tasbih apa itu tasbih? Subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Tahmid, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Takbir, 33 kali. Kalau kita mengumpulkannya, ini totalnya berapa? 99. Digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang menambah yuhyi wa yumiit. Sebenarnya di dalam hadis yang sahih ada versi begitu. Tetapi kebanyakan hadis tanpa yuhyi wa yumiit. Boleh kita menambahkan? Boleh, tidak ada masalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini digenapkan menjadi berapa? Menjadi 100 kali. Kalau kita membacakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahri." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita meskipun dosa kita seluas samudra. Pasti dosa kita tidak akan luas seluas samudra, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan harapan bagi kita. Kadang-kadang seseorang kalau sudah melakukan dosa yang besar, sudah berzina, sudah berbohong, sudah korupsi, sudah menzalimi orang lain, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan kepada orang ini. Ente membacakan tasbih, tahmid, takbir, insyaallah menjadi jalan taubat. Kalau pernah menzalimi orang, ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta maaf dari orang ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ini mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa zikir sesuai dengan hadis sahih. Dan insya Allah ada beberapa zikir-zikir yang lain. Nanti insya Allah kita akan menyampaikannya dalam pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang insya Allah di Sabtu pertama setiap bulan insya Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barangkali mungkin ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau disampaikan dari jamaah. Silahkan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Silahkan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih ada sekitar 15 menit. Apabila ada pertanyaan dari jemaah, kami persilakan dari ibu ataupun bapak. Silakan ibu. Sebentar, ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita sendiri, ya kan? Apa saja yang kita baca untuk mimpi sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah itu kalau kita ruqyah, kita mengumpulkan zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Ini tiga-tiganya. Semua Al-Quran itu termasuk ruqyah. Semua, dari awalnya sampai ujungnya ruqyah. Zikir apapun insya Allah zikirnya. Doa apapun doanya. Asal ada kaitannya dengan penyakit yang kita rasakan. Atau mungkin rasa sakit, rasa gelisah yang kita rasakan. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hal yang sering beliau bacakan. Nah, yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah surat Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan nama untuk surat Al-Fatihah, yaitu Asy-Syafiyah. Apa artinya Asy-Syafiyah? Yang menyembuhkan. Itu di antara nama surat Al-Fatihah.
Jadi surat Al-Fatihah itu di antara ayat-ayat yang paling utama yang harus dibacakan saat ruqyah. Setelah itu ada ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi karena kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada 3 surat yang baru disampaikan tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang sering dibacakan. Ini yang sering dibacakan. Adapun juga surat-surat yang lain boleh kita membacakan sebenarnya. Termasuk juga surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. 2 surat ini kalau kita membacakan di dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan rumah kita dari semua kejahatan. Maksud Rasulullah kejahatan jin dan syaitan. Dan juga surat Al-Baqarah itu sangat dianjurkan untuk dibacakan oleh ibu yang hamil karena itu akan sangat memberkahi anaknya. Nah, ini dari Al-Qur'an. Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan bismillahirrahmanirrahim min kulli hammin atau min kulli maradin yu'dhik atau min kulli hammin yu'dhik. Ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibacakan saat ruqyah. Zikir-zikir setelah itu apapun yang kita bacakan asal kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk zikir selama kita menghadirkan kalbu dan pikiran kita. Dan demi Allah kalau kita menghadirkan kalbu dan pikiran, kadang-kadang kita akan meneteskan air mata kita. Kita ingat dosa kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengalir kepada kita. Kalau kita sudah benar-benar terpengaruhi sampai kita meneteskan air mata, itu berarti sudah mulai menghadirkan kalbu dan pikiran kita. Bukankah kita saat kita minta maaf kepada seseorang, misal kita pernah melakukan dosa atau mungkin kesalahan kepada orang yang kita cintai, kepada bapak kita, ibu kita. Saat kita minta maaf, tanda kita jujur dalam permintaan maaf kita akan meneteskan air mata kan? Benar kan? Kita ini minta maaf dan berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sangat cintai. Bukan hanya kita sangat mencintai, kita sudah melakukan banyak dosa dan maksiat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Maka saat kita menyebutkan nama Allah, kata Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Maka juga kulit kita akan juga bergetar, ya taqsha'irru lahal abdan. Nah, saat kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita terpengaruh. Begitu juga saat kita ruqyah. Kita benar-benar menghadirkan kalbu dan pikiran kita, apapun yang kita bacakan di dalam Al-Qur'an itu termasuk ruqyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat yang menenangkan batin kita. Wa rahmatan, kasih sayang kepada umat Islam. Nah, itu mungkin yang terkait dengan ruqyah. Insyaallah semua Al-Qur'an itu termasuk ruqyah. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Silakan, masih ada Bapak tadi yang ingin bertanya. Ada lagi pertanyaan? Dari Ibu mungkin? Tidak ada sih. Oh, ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf pertanyaannya tidak berkaitan dengan zikir, tapi berkaitan dengan salat mungkin Ya kemarin. Saya ingin bertanya tentang posisi tahiyat. Kita tahu ada sholat yang satu salam, 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, satu salam. Posisi tahiyat yang afdal yang mana gitu? Nah, kita mengenal istilah tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, untuk sholat yang sholat yang satu salam dan sholat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat yang posisi tahiyatnya satu kali, salamnya satu kali itu yang tadi tahiyatnya satu kali itu posisi
posisinya yang gimana gitu? Ya. Apa tahiyat awal, tahiyat terakhir? Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak. Ini mungkin sudah kita jelaskan, mungkin kepada jamaah. Mungkin jamaah udah tahu kan? Tapi kita mengulanginya secara cepat. Jadi ada yang namanya al-farsh, ada yang namanya at-tawarruk. Ada dua cara kita duduk untuk tahiyat. At-tawarruk, siapa yang mau mencontohkannya? Ada anak muda yang bersedia? Sini dia, Ustaz. Sini. Antum ya. Sini. Jadi Ustaz, namanya siapa deh? Ustaz Burhan, Masya Allah. InsyaAllah. Bisa duduk untuk tasyahud? Ya. Bisa menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Maaf ya. Nah, ini yang namanya al-farsh. Ini namanya al-farsh. Nah, ini kalau kita mau melakukan salat sunnah 2 rakaat. Rata-rata salat sunnah itu semuanya 2 rakaat kan? Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, kita melakukan ini yang namanya al-farsh. Adapun juga 4 rakaat dan juga ada salat wajib 2 rakaat, termasuk salat subuh. Salat subuh tasyahud terakhir. Salat zuhur tasyahud pertama seperti ini. Tasyahud kedua beda. Salat asar tasyahud pertama seperti ini. Salat maghrib tasyahud pertama seperti ini. Nah, sekarang kita akan pakai yang kedua, yaitu kita akan memasukkan, Masya Allah udah ngerti, luar biasa ini Ustaz Burhan, hebat. Nah, kalau salat subuh kita menggunakan yang ini. Salat zuhur yang kedua kita menggunakan yang ini. Salat asar yang kedua kita menggunakan yang ini. Salat maghrib yang kedua kita menggunakan ini. Salat isya yang kedua kita menggunakan ini. Yang pertama kita menggunakan yang tadi. Nah, baik. Udah? Kalau untuk yang tasyahudnya 1 kali, baik 2 rakaat, 3 rakaat. Salat subuh, misal salat subuh kita menggunakan yang kedua. Yang namanya tawarruk. Kalau untuk witir yang 3 rakaat, Witir itu semuanya kita menggunakan yang pertama. Yang pertama kita menggunakan yang namanya al-farsh. Nah, itu ijtihad dari para ulama. Nah, apakah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sendiri menyebutkannya? Tidak pernah. Tetapi apa yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Burhan. Jazakallah khair, Masya Allah. Luar biasa. yang terakhir. Alhamdulillah terakhir. Silakan satu pertanyaan terakhir. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Ustaz. Jadi masalah zikir ini waktu saya pernah bersafar ke daerah Jakarta pinggiran lah, daerah Depok. Nah di masjid itu pada saat setelah azan, terus sholat sunnah, terus pengurusnya itu berzikir, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Itu sebanyak 100 kali. 100 kali mereka sholat fardu ya, fardu. Tapi kita sebagai pendatang agak sedikit terganggu karena kita pada saat mau sholat. Ya itu mereka kan mikir pakai mic ya Ustaz. Dan waktu itu kita tanyakan, memang rata-rata di daerah Depok tersebut ya di kampung sih, besar-besar juga. Memang disunahkan begitu informasinya. Nah ini apakah ada hadisnya atau memang sahih atau apa gimana saya? Jadi itu pertanyaan. Dan waktu itu kita sempat tanyakan, ya memang kalau sholat sunnah itu kan lebih afdol dikerjakan di rumah pada masjid. Ya kita sebagai pendatang ikut saja kepada itu pertanyaan saya. Baik, jazakallah khair, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat penting ini. Nah, dan sangat penting, dan kalau di Indonesia ini kenapa sangat penting? Karena rata-rata banyak masjid seperti itu kan? Kenapa? Karena rata-rata di Indonesia mengikuti tariqah. Ya, tariqah. Ada tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Syadziliyah, ada tariqah Qadiriyah. Dari mana muncul tariqah ini? Dari beberapa syekh-syekh yang terdahulu gitu. Karena menurut mereka saat membacakan hadis ini, atau saat membacakan doa ini, saat membacakan zikir ini, mereka merasa lebih dekat kepada Allah. Mereka merasa setelah membacakan zikir ini doanya langsung terkabul. Mereka merasa saat mereka membacakan hadis ini orang lain mencintai mereka. Ini perasaan mereka gitu. Oleh karena itu mereka mengajarkan doa zikir ini kepada orang lain. Jadi tariqah.
tariqah, cara berzikir, cara berdoa, cara beribadah. Nah, tetapi menurut saya sendiri ya, meskipun semua ulama ini kita husnuzan pada ulama yang terdahulu yang menemukan tariqah-tariqah ini, mereka insya Allah orang soleh semuanya, dan mereka wali, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu. Orang yang terbaik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Rasulullah, kan? Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah. Orang yang terbaik cara zikirnya, doanya, tilawat Al-Qur'annya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, mau mengikuti Rasulullah atau mau mengikuti manusia yang lain? Mau mengikuti Rasulullah atau mau mengikuti ulama dan kiai? Kan? Nah, kita mencari apakah itu ada hadisnya, Rasulullah pernah menyampaikannya atau tidak. Kalau Rasulullah pernah menyampaikannya, alhamdulillah, kita terima dengan lapang dada. Tetapi kalau Rasulullah tidak pernah melakukannya, apalagi itu juga konflik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tawakuf. Apa artinya tawakuf? Berhenti sambil merenung dan melihat mana yang terbaik, zikir Rasulullah atau zikir orang lain. Nah, dan Rasulullah itu manusia yang terbaik ibadahnya, dan kita menilai diri kita sendiri. Ini bukan untuk menghujat, bukan untuk merendahkan orang lain. Kita sudah yakin ya, mudah-mudahan yang menemukan tariqah ini, masyaikhnya, kiainya, mungkin buyanya, insya Allah semuanya orang saleh. Mudah-mudahan kita husnuzan. Tetapi orang yang terbaik ibadahnya adalah Rasulullah, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini perintah Allah. Perintah Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ikuti. Maka kalau mungkin kita masuk, mungkin sikap kita masuk masjid seperti itu, tidak usah kita bikin masalah di dalam masjidnya, enggak apa-apa. Kita zikir sendiri dalam suara yang tidak terdengar oleh orang lain, yang tidak memunculkan fitnah. Karena kesatuan antara umat Islam itu wajib untuk menjaganya, sedangkan zikir itu sunnah. Jadi kita mendahulukan kesatuan umat Islam, supaya insya Allah apalagi di masjid itu harus terjaga benar-benar kesatuannya, jamaahnya harus semuanya bersatu. Dan kita berusaha untuk meninggalkan apapun yang bisa memicu masalah dalam satu masjid. Kalau kita mungkin tidak tenang di dalam masjid itu, ya udah kita memilih masjid yang lain yang zikirnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin kita salat di dalam masjid itu kebetulan, atau kita sedang musafir, atau kita mungkin terpaksa karena ini masjid terdekat dari rumah kita. Maka enggak apa-apa kalau kita enggak bisa menasihati. Bagusnya kita menasihati, tapi kita berdua sama imam supaya mungkin beliau tidak merasa dipermalukan di depan jamaah. Kita berdua bersama imam. Ini ada hadis begini menurut ustaz, gimana? Ini ada syekh begini yang berkata begini menurut kiai, gimana gitu. Dengan cara-cara yang paling lembut, dengan cara-cara yang paling sopan, mudah-mudahan dengan cara yang baik Allah Subhanahu wa taala akan melunak hatinya. Kalau kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita menasihati sesuai kemampuan kita. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini pertanyaan penting sekali Pak. Jazakallah khair. Silahkan ada pertanyaan yang lain. Sepertinya cukup saya ingin menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan dari video tahiyat akhir, tahiyat awal. Nah, ada perbedaan mungkin dari beberapa ustaz atau beberapa guru kami di sini. Itu apakah ada perbedaan istilah dari ulama mengenai 2 rakaat itu, apakah bisa dilakukan? Oh, cara duduknya? Iya, cara duduk dari tahiyat akhir. Ada yang seperti itu walaupun 2 rakaat gitu. Ya. Nah itu ini apakah memang ada perbedaan bisa melakukan dua-duanya atau bagaimana sih? Tadi saya sudah sampaikan itu ijtihad. Apa artinya ijtihad? Karena tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak pernah disebutkan, itu akan memunculkan pasti beda pemahaman di antara ulama. Tetapi ini saya mengumpulkan ada beberapa ulama yang menyebutkan ini di tasyahud pertama dan tasyahud kedua seperti apa. Kalau kita mau mengumpulkan perbedaan di antara ulama, masih ada cara duduk yang lain. Seperti apa? Seperti ini. Masih ada yang lain juga. Dan ini juga ada beberapa ulama Rasulullah pernah melakukannya seperti ini. Nah, ini juga
ada juga hadisnya. Ini juga ada juga hadisnya, padahal tidak diangkat. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan duduk setelah salat. Itu muncul dari beda pemahaman. Kita tidak menyalahkan siapapun sebenarnya dalam hal ini. Dalam ijtihad tidak boleh kita menyalahkan siapapun. Ijtihad ini artinya ijtihad. Apa artinya ijtihad? Pendapat para ulama. Kalau saya sendiri tidak punya pendapat sebenarnya. Ini pendapat saya ambilnya dari beberapa ulama nanti. Di antaranya sifat salat Rasul di kitab Al-Albani. Nanti kita bisa rujuk bareng insyaallah ke kitab tersebut. Tetapi kalau kita ke depannya, kalau kita dengar kata ijtihad, itu artinya pendapat ulama. Kalau kita dengar hadis, ini benar-benar dari Rasulullah. Tetapi hadis juga kita harus tahu hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Nah, jadi ijtihad itu pendapat ulama. Kata para ulama, qaulul insani yahtamilu as-shawab wal khata'. Kalau seorang manusia berpendapat, ini ada ihtimal. Ada ihtimal, apa artinya ihtimal? Possibilities, atau mungkin kemungkinan dia salah, kemungkinan dia benar. Tetapi itu tidak berarti kita menyimpannya, dan tidak berarti kita menyampaikannya sebagai pendapat yang tidak boleh dilanggar. Enggak, ini ijtihad. Ini ijtihad yang perlu kita menilai dan membandingkannya dengan yang lain. Kalau mungkin ibu dan bapak melihat, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara eksplisit sudah menjelaskan ini, ya berarti kita mengikuti hadis, mendahulukannya di atas pendapat para ulama. Jadi kita di dalam agama Islam untuk bisa menilai satu masalah, ini benar atau tidak. Yang pertama, kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah itu kita melihat hadis Rasulullah. Kalau belum dijelaskan secara jelas di dalam ayat Al-Quran, kita melihat hadis. Ada di dalam hadis, alhamdulillah. Tidak ada di dalam hadis, apa yang kita cari? Kita cari ijtima'ul ummah. Ijtima', kesepakatan para ulama. Kesepakatan, bukan pendapat dulu. Kesepakatan umat Islam. Mereka sepakat untuk melakukan apa? Kesepakatan. Setelah itu kita melihat mereka tidak sepakat. Maka kita melihat jumhurul fuqaha. Kebanyakan para ulama berkata apa? Kadang-kadang juga jumhur, kadang-kadang tidak benar, kadang-kadang ya. Nah, setelah itu kita melihat aqwalu ulama al-ummah al-aishuna fi dzalika zaman. Jadi kadang-kadang ada masalah yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Masalah baru. Seperti apa? Seperti beberapa obat-obat yang mungkin tersedia di dalam rumah sakit yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan fatwa pada obat tersebut adalah para ulama yang tinggal di lingkungan kita dan di zaman kita. Nah, berdasarkan itu, ada beberapa ulama berkata, setelah kita melihatnya di dalam hadis Rasulullah, masalah itu tidak ada, maka kita melihat aqwalu ahli Madinah, af'alu ahli Madinah. Penduduk Al-Madinah itu melakukan apa, maka kita mengikutinya. Itu menurut Al-Imam Malik. Al-Imam Malik beliau berkata, kalau masalahnya tidak ada jawabnya di dalam ayat Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lihat? Aqwalu sahabat, pendapat para sahabat. Dan pendapat para sahabat setelahnya apa? Kita melihat af'alu ahli Madinah, apa yang dilakukan oleh penduduk Al-Madinah. Tapi penduduk Al-Madinah sekarang sudah beda. Banyak orang India, banyak orang Mesir, banyak orang Syam, sudah bercampur. Dari semua mungkin bangsa sudah bercampur di sana. Apakah kita bisa mengangkat pendapat mereka sudah layak dipakai setelah Al-Quran dan Sunnah? Ini mungkin juga termasuk ijtihad di antara ulama. Nanti insya Allah dalam masalah ini, izinkan saya mungkin di bulan yang akan datang, saya akan mengumpulkan semua pendapat para ulama tentang mungkin cara kita duduk saat tasyahud, dan kita insya Allah nanti kita sama-sama akan diskusi tentang hal tersebut. Jadi kita di sini tidak menyalahkan siapapun dan tidak membenarkan siapapun, hanya kita menyebutkan ijtihadul fuqaha insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
terpaut kalau kita misalnya berjemaah di masjid lain yang mereka itu biasanya ada doa bersama, ada sholat wajib ya. Bagaimana sikap kita yang mungkin tidak biasa melakukan seperti itu? Kalau kita misalnya habis sholat langsung keluar, kita dibilang tidak tidak suka sama mereka, atau mungkin kita dicap mungkin lain mazhab mereka, benar gitu ya. Ya. Kalau kita ikutin kita nggak biasa. Bagaimana kita bersikap tentang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bersikap keluar dari masjid langsung setelah salat atau gimana, Pak? Iya. Kalau kita misalnya tidak mengikutin mereka berzikir, berdoa bersama ya. Dan fitnah kita ya. Artinya mungkin kita dibilang mungkin lain mazhab atau mungkin cara lain kita tidak sepaham sama mereka. Sementara kalau kita ikutin itu tidak biasa hal seperti itu. Betul. Dan sekarang bagaimanakah langkah yang terbaik kita lakukan? Baik. Langkah yang terbaik tetap kita duduk di musalla kita zikir sendiri nggak apa-apa. Kalau kita melihat mereka membacakan doa sesuai sunnah, ikut baca nggak apa-apa. Karena sebagian dari doa mereka ada juga yang sesuai dengan sunnah. Kita tidak boleh juga cap semuanya itu tidak sesuai dengan sunnah. Hampir mungkin 90% itu sesuai sunnah, 80% sesuai sunnah, 70% sesuai sunnah. Ikut dengan hal itu. Yang lain juga nggak usah ikut. Bisa diisi dengan doa. Karena doa itu bebas. Apapun doa kita bisa kita doa. Ya, jadi bagusnya kita tetap di dalam musalla kita. Meskipun kita akan terganggu sedikit dengan mungkin doa yang berbeda, tetap kita mungkin doa dan berusaha untuk menghadirkan kalbu dan pikiran. Gak apa-apa, duduk di tempatnya sambil kita kalau melihat mereka tidak mendoakan atau tidak membacakan sesuai dengan sunnah Rasul, maka kita sendiri yang membacakan sesuai dengan sunnah Rasul dengan suara yang tidak terdengar oleh orang lain, supaya juga tidak mengganggu kesatuan jamaah Islam. Ya, itu mungkin maksud saya, Pak. Baik, jazakallah khair. Kita berhenti di sini kayaknya mungkin waktunya udah habis. Nanti kalau ada pertanyaan bisa jabri langsung insyaallah. Untuk mungkin kita berbicara lebih detail tentang tasyahud insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekalian kita menyelesaikan zikir setelah salat. Jazakumullah khair. Kita khatam dengan doa. Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Alhamdulillah.